Hello Technolovers, Presiden Amerika Serikat Donald Trump baru-baru ini mengungkapkan bahwa Washington mungkin akan mengenakan sanksi baru terhadap Rusia sebagai respon terhadap kebijakan luar negeri Moskow terkait perang di Ukraina. Trump menyatakan bahwa sanksi tersebut akan dijatuhkan apabila Presiden Rusia Vladimir Putin tidak bersedia berunding untuk mengakhiri perang yang telah berlangsung sejak tahun 2022. Sanksi-sanksi ini dimaksudkan untuk menekan Rusia agar mencari solusi diplomatik untuk menghentikan kekerasan yang telah menewaskan ribuan orang dan menyebabkan krisis kemanusiaan yang mendalam di Ukraina. Dalam perkembangan lain yang lebih sensasional, Trump juga mengklaim bahwa jika ia masih menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat, Moskow tidak akan pernah melakukan invasi ke Ukraina. Trump berpendapat bahwa selama masa kepemimpinannya, hubungan internasional yang lebih kuat dan sikap tegas terhadap Putin akan mencegah konflik besar seperti yang terjadi sekarang. Sebaliknya, Trump mengkritik Presiden Joe Biden yang dinilainya kurang tegas dalam menghadapi Rusia yang berujung pada eskalasi konflik di Ukraina. Dalam sebuah pernyataan yang disampaikan pada Senin 20 Januari 2025, Trump menegaskan bahwa Presiden Putin harus membuat kesepakatan untuk mengakhiri konflik yang telah menyebabkan penderitaan besar bagi rakyat Ukraina. Menurut Trump, jika Putin menolak untuk bernegosiasi atau terus melanjutkan kebijakan agresinya, dia akan menghancurkan Rusia dalam jangka panjang. Rusia akan hancur jika mereka terus menolak untuk berdialog, ujar Trump. Pernyataan ini mencerminkan keyakinannya bahwa tekanan internasional melalui sanksi yang lebih berat akan membawa Putin untuk duduk di meja perundingan. Sejak perang dimulai, Amerika Serikat telah memberlakukan serangkaian sanksi ekonomi terhadap Rusia sebagai respon terhadap invasi yang dilakukan ke Ukraina, termasuk embargo terhadap sektor energi, keuangan, dan perdagangan Rusia. Trump yang sebelumnya telah berjanji untuk tidak memperkenalkan kebijakan luar negeri yang agresif seperti yang diterapkan oleh pemerintahan Biden, tidak memberikan penjelasan rinci mengenai bentuk atau jenis sanksi tambahan yang mungkin diterapkan. Namun, ia menegaskan bahwa semua opsi, termasuk pemberlakuan sanksi yang lebih keras, akan dipertimbangkan dalam upaya untuk mengakhiri krisis ini. Kami akan menggunakan semua alat yang kami miliki untuk memastikan Rusia berkomitmen pada perdamaian, ujar Trump. Meski demikian, Trump kembali mengulang klaim kontroversial bahwa Rusia tidak akan pernah melakukan invasi ke Ukraina jika ia yang menjadi Presiden Amerika Serikat. Ia mengungkapkan bahwa hubungan pribadi yang sangat kuat dengan Presiden Rusia Vladimir Putin memungkinkan tercapainya kesepakatan yang lebih baik dalam memitigasi ketegangan internasional. Trump juga menyatakan bahwa jika ia masih memimpin negara adidaya ini, serangan semacam itu, invasi ke Ukraina, tidak akan pernah terjadi. Ia berpendapat bahwa Putin menghormati dirinya sebagai pemimpin yang tegas dan berani, sesuatu yang menurut Trump tidak dimiliki oleh Biden. Putin tidak menghormati Biden, ujar Trump. Biden terlalu lemah dan itulah mengapa dia tidak bisa menangani Putin dengan cara yang benar. Trump juga berpendapat bahwa pemerintahan Biden telah gagal mengelola hubungan internasional dengan baik, terutama dengan Putin, yang menurutnya merupakan sosok yang sangat cerdas dan tahu persis bagaimana memanfaatkan kelemahan-kelemahan dalam diplomasi global. Yang menambahkan bahwa pada masa pemerintahannya, Amerika Serikat berhasil menjaga kestabilan dunia dengan pendekatan kebijakan luar negeri yang lebih pragmatis dan bersifat lebih mengutamakan kekuatan ekonomi dan militer untuk menekan negara-negara agresor. Dalam konteks ini, Trump mengungkapkan bahwa pemerintahannya sebelumnya telah mempertimbangkan berbagai opsi terkait pengiriman senjata ke Ukraina. Namun keputusan tersebut harus diambil dengan sangat hati-hati untuk menghindari eskalasi yang lebih besar. Ia juga menilai bahwa Uni Eropa seharusnya mengambil peran yang lebih besar dalam mendukung Ukraina dalam konflik ini. Uni Eropa harus lebih banyak berbuat, mereka harus mengerahkan lebih banyak dukungan material dan moral untuk Ukraina, ujar Trump. Ia mengkritik Biden yang menurutnya tidak mampu mengelola hubungan internasional dengan efektif, terutama dengan Eropa yang memiliki peran strategis dalam mengatasi masalah ini. Sementara itu, dalam upaya untuk menyelesaikan konflik Ukraina, Trump juga mengungkapkan bahwa ia telah mendesak Presiden Tiongkok Xi Jinping untuk campur tangan dan membantu menghentikan perang. Trump menyatakan bahwa ia telah berbicara langsung dengan Xi Jinping dan memberitahu Presiden Tiongkok bahwa Tiongkok memiliki banyak kekuasaan untuk mempengaruhi Rusia dan membantu menyelesaikan konflik ini. Saya berkata, Anda harus menyelesaikannya, ungkap Trump.
Meski demikian, Trump juga menyatakan bahwa meskipun ada percakapan antara dirinya dengan Xi, China belum banyak bertindak untuk mengakhiri perang. Meskipun secara diplomatik, China dapat memainkan peran yang lebih besar dalam mengurangi ketegangan global ini. Sementara itu, di Ukraina, konflik terus berlanjut dengan kekerasan yang semakin intens. Kementerian Pertahanan Rusia mengumumkan bahwa pasukan mereka berhasil merebut pemukiman Volkov di wilayah Donetsk Timur pada Selasa 21 Januari 2025. Desa ini yang sebelumnya diperkirakan memiliki sekitar 2 lusin penduduk sebelum perang dimulai, kini menjadi salah satu titik penting dalam pertempuran antara pasukan Rusia dan Ukraina. Di wilayah lain yang lebih utara, tepatnya di kota Kupiansk, serangan menggunakan pesawat nirawak Rusia melukai 3 polisi Ukraina dan 2 warga lanjut usia. Pasukan Rusia dilaporkan berada sekitar 2 km di luar kota Kupiansk, berdasarkan informasi dari pejabat setempat dan sumber-sumber terkait. Di wilayah selatan Donetsk Timur, Kepala Layanan Kereta Api Nasional Ukraina menyatakan bahwa pasukan Rusia telah melancarkan serangan terhadap infrastruktur kereta api yang mengakibatkan 3 anggota staf terluka. Sementara itu, di Forum Ekonomi Dunia di Davos, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyampaikan pidato penting yang menekankan bahwa Eropa pada titik balik dan harus muncul sebagai kekuatan global yang tak bisa diabaikan oleh dunia. Zelensky menekankan pentingnya bagi Eropa untuk bersaing dengan kekuatan besar lainnya dalam hal prioritas, aliansi strategis, dan pengembangan teknologi guna memastikan benua ini tidak tertinggal dalam percaturan global.